ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan segala alam dan seluruh isi alam ini, yang kemudian juga menciptakan rasa kita untuk kemudian menuju kepada rahmat Allah, dalam hal ini untuk kembali menuntut ilmu. Baiklah, para sobat Al-Muslimun TV, melanjutkan kembali kajian usul fikih tentang lafadz am, yang sebelumnya sudah membahas tentang 5 qarinah lafadz am. Yang pertama adalah alif lam lil jinsi yang masuk kepada isim mufrad dan isim jama'. Kemudian ada syarat. Kemudian yang ketiga ada isim mausul. Yang keempat ada isim istifham. Dan yang kelima ada al-idhofah. Jadi an-nakirah al-mudhofatu ilal ma'rifah. Jadi isim nakirah yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Baiklah, untuk saat ini kita akan melanjutkan kepada lafadz-lafadz pada kelompok yang ke-6. Yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Yaitu yang pertama, yang ke-6 itu adalah an-nakirah ba'da nafi. An-nakirah ba'da nafi. Yang ketujuh adalah an-nakirah juga, tapi di dalam syak atau setelah syarat. Syarat dan nahi. An-nahi. Jadi nakirah di dalam susunan syarat atau di dalam susunan nahi. Yang ke-8 yang kita mau bahas adalah lafadz yang umum seperti kullu, jami'un, kemudian kafatun, kemudian ammatun, kemudian sairun, ma'syarun, kemudian qatibatun, dan sebagainya, yang artinya seluruh atau satu per satu. Ini lafadz-lafadz khusus yang terkait dengan syagul am. Sengaja kita akhirkan pembahasan ini. Insyaallah setelah membahas yang 6 ini, nanti kita akan masuk ke dalam kaidah-kaidah umum yang lainnya. Kaidah-kaidah umum tapi yang tidak kemudian terlihat secara bahasa tapi secara maknawi, yang sudah
dikaedahkan oleh para ulama, seperti umpamanya hasful ma'mul yufidul umum atau hasful maf'ul yufidul umum. Membuang maf'ul itu berarti umum. Nah, dan kaidah-kaidah yang lainnya, ada juga kaidah al-af'alu la umumalaha, bahwasanya fiil-fiil itu tidak memiliki keumuman padanya. Nah, itu nanti yang kita bahas setelah membahas siyagul umum. Nah, yang pertama adalah tentang nakirah badan nafi. Nah, nakirah badan nafi ini banyak kita temukan bahwanya di hadis atau di ayat. Sangat banyak sekali. Nah, nakirah badan nafi, tentunya huruf nafi itu kita harus pahami dulu ya. Nah, huruf nafi itu ada yang berbentuk la, ada yang berbentuk ma, ada laisa. Bukan hanya huruf nafi, tapi baik huruf atau isim atau fiil. Seperti laisa ini fiil, tapi fungsinya untuk menafikan. Nah, kemudian ada lam, itu semuanya untuk menafikan. Nanti ada fungsi masing-masing. Ada goir, itu untuk menafikan juga. Nah, yang pertama, contoh daripada nakirah badan nafi yang berfaedah umum itu, seperti dikatakan di dalam hadis, la solata liman lam yaqra bil Fatihah atau bi Fatihatil kitab. La solata ini disebut dengan la nafiyah lil jinsi. Jadi la yang meniadakan jenis isim yang ada setelahnya. Jadi memaknai la nafiyah lil jinsi ini, maka maknanya adalah tidak ada satupun sholat. Maka ini bermakna umum. Jadi sama seperti kita mengatakan tidak ada seluruh sholat, tidak ada satupun sholat. Liman lam yaqra bil Fatihah, bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah di dalam sholat itu. Nah, ini yang berfaedah umum yang pertama. Terus banyak juga di Al-Quran, umpamanya contoh zalikal kitabu la raiba fih. La raiba. Zalikal kitabu, kitab itu yang jauh, la raiba fih, tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada satupun keraguan. Jadi tidak ada bentuk keraguan, tidak boleh ada bentuk keraguan terhadap kitab yang Allah turunkan itu. Nah, kemudian ada juga lafaz yang lainnya seperti kaidah fikih yang bersumber dari hadis, walaupun hadisnya juga bermasalah. La dororo wala diroro. Tidak boleh membuat darurat bagi diri sendiri, wala diroro, dan tidak boleh mendaruratkan orang lain. Nah, ini juga berfaedah umum. Sama dengan ini. Jadi tidak ada satupun darurat untuk diri sendiri, karena dorro ini artinya membahayakan diri sendiri. Sedangkan adorro atau dorro itu membahayakan orang lain. Dorro kemudian menjadi masdarnya diror, gitu kan. Nah, masih banyak kemudian faedah-faedah yang lain daripada la nafiyah lil jinsi, seperti la ilaha illallah. Tidak ada satupun Tuhan atau sesembahan ma'bud
la ma'budah. Jadi maknanya la ma'budah, tidak ada satupun sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Jadi la nafiyah lil jins ini sangat banyak. Sangat banyak di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Nah, kemudian kita ngambilkan contoh dari ma. Ambilkan contoh dari huruf ma. Biasanya huruf ma ini ditambahin dengan min. Jadi ma nafi itu, huruf nafi itu biasanya ditambahin dengan min. Di dalam Al-Quran lumayan banyak yang ditambahin dengan min itu. Di sini ada wa ma min ilahin illallah. Wa ma min ilahin illallah. Dan tidaklah atau dan tidak ada satupun dari jenis Tuhan, gitu kan? Dari jenis sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, itu. Atau di ayat lain. Di ayat lain bawahnya wa ma min dabbatin. Wa ma min dabbatin. Nah, kita tahu ini nakirah. Ini nafi. Wa ma min dabbatin fil ardi. Illa, jadi tidak ada satupun dabbah, tidak ada satupun makhluk hidup. Karena dabba ya dubu itu artinya melata atau bisa berarti makhluk hidup. Ya, makhluk hidup bisa hewan, bisa manusia, bisa tumbuhan. Nah, di sini dengan arti makhluk hidup, bukan dengan arti hewan melata. Tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini kecuali Allah yang merizkikannya, memberikan rezeki. Nah, ini biasanya kalau min itu menggunakan huruf ma ini, ma nafi, itu biasanya dipisah dengan min sebelum tertulis nakirahnya tadi. Nah, ini juga berfungsi sebagai umum, kan? Atau di ayat lain, wa ma min syafi'in illa biiznihi. Ma min syafi'in, tidak ada satupun dari jenis pemberi syafaat, atau tidak ada satupun orang yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Illa biiznihi. Nah, maka ini tadi nafi bertemu dengan nakirah, maka ini menjadi umum. Nah, itu dia. Nah, kemudian huruf laisa. Ini ada beberapa kami catat tentang laisa dan huruf-huruf yang lainnya. Contoh laisa di sini. Laisa laka wala takfu, atau ini ayat yang menjadi teguran Nabi ketika kemudian Nabi mendoakan kejelekan kepada satu kaum yang kaum itu membunuh 70 penghafal Quran. Laisa laka minal amri syai'un. Laisa laka minal amri syai'un. Jadi tidak ada sedikit pun. Nah, ini umum syai'un. Tidak ada sedikit pun laka bagimu
dari perkara. Artinya kalau bahasa kasarnya bukan urusanmu wahai Nabi. Artinya kau tidak punya urusan sedikit pun. Au yatuba au yu'azib. Baik kemudian Allah itu mau menerima taubat kaum-kaum itu atau mengazabnya. Nah ini nafi, tapi nafinya berbentuk, kita tahu laisa ini fi'il. Yang penting fungsinya adalah menafikan. Nah ini fi'il, kemudian ini menjadi fa'ilnya sebenarnya, tapi di dalam nahwu disebut dengan isim laisa. Karena kana dan sejenisnya itu adalah sebenarnya fi'il nakis. Jadi sebenarnya isimnya itu adalah pada asalnya fa'il. Tetapi tidak sampai kemudian fa'ilnya menjadi muta'addi, akhirnya ditarik menjadi isim laisa. Dan maf'ulnya yang asalnya maf'ul menjadi khobar laisa. Maka laka di sini adalah khobar laisa. Ini isimnya. Nah itu bentuk laisa. Kemudian ada juga wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. La takfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti apa-apa laisa yang tidak ada ilmu apapun, ilmun. Ini nakirah. Ilmu apapun laka bihi. Padamu terhadap sesuatu itu. Jadi dilarang mengikuti apa-apa yang tidak ada ilmu padamu terhadap sesuatu itu. Jadi di sini makna ilmun di sini bukan satu ilmun. Kita tahu nakirah itu kan maknanya satu. Kalau nakirah mufrad maknanya satu, nakirah musanna maknanya dua. Kalau nakirah jamak maknanya beberapa, 3 atau lebih. Nah, tapi ketika kemudian bertemu antara nafi, ini nafyun dengan nakirah, maka menjadilah lafadz umum. Nah, begitu. Ini contoh yang ada di Al-Quran. Jadi janganlah engkau mengikuti apapun, ini juga umum, yang tidak ada padamu dengannya sedikit pun ilmu apapun tidak ada padamu dengannya. Maka sesuatu yang boleh diikuti yang ada ilmunya walaupun sedikit. Nah, begitu. Kemudian ini tadi nakirah ba'da nafi yang menggunakan lam. Menggunakan lam belum ya? Lam. Ini nafi juga, menafikan juga. Lan itu menafikan juga. Jadi di Al-Quran ada disebutkan di surah An-Nisa, wa man yal'anillahu wa mal yal'anillahu falan tajida lahu nasir. Jadi wa man yal'anillah, barang siapa yang Allah melaknatnya, barang siapa yang Allah melaknatnya, falan, maka tidak selamanya tidak akan, lan tajida lahu, baginya nasir, penolong, maka tidak ada penolong baginya. Nah ini nakirah, tapi bertemu dengan lan. Nah kita tahu bahwasanya lan itu lil abad. Bedanya dia menafikan untuk selamanya. Kalau dilihat dari sisi keumuman waktu, dia umum di dalam waktu. Nah tetapi kemudian ini diikat dengan nakirah, maka dia mengumumkan juga tentang objeknya di sini. Maka orang yang Allah laknat itu selamanya baginya tidak akan mendapatkan nasir apapun, penolong apapun. Dia tidak akan menjumpai penolong apapun. Diartikan apapun di situ. Nah kemudian ada lam, bawahnya ada lam di surah
Al-Ikhlas disebutkan lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakun lahu kufuwan ahadun. Jadi ini ayatnya secara normal dalam bahasa Arab sebenarnya lam yakun ahadun kufuwan lahu. Tidaklah bagi seseorang pun yang menyapai lahu bagi Allah. Ini kembali ke ayat ke belakangnya. Jadi tidaklah seseorang pun yang kufuwan, yang menyamai. Ini khobarnya. Khobar dari kana yakunu. Ini isimnya, isim kana. Nah, isim kananya kebetulan nakiro, maka ditaruh di belakang. Wajib ditaruh di belakang. Maka karena wajib ditaruh di belakang berarti hanya itu. Dan ini tidak ada susah di bahasa Indonesia kan, ketika kemudian sudah berbentuk manfi terus diartikan hanya. Nah, kalau kita kembali ke ayat yang normalnya yang dituliskan oleh yang disebutkan dalam Al-Qur'an, lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seseorang pun, satu orang pun, maka ini umum. Maka ahadun ini yang nakira ini umum karena sudah bertemu dengan nafi. Tidak ada seseorang pun bagi Allah, lahu bagi Allah kufuwan yang sekufu, yang sama, yang menyamai. Atau ahadun ini tidak bisa diartikan seseorang. Tidak ada satupun, apapun, bukan hanya seseorang, tapi benda apapun juga. Tidak ada satupun makhluk begitu. Nah, itu bersifat umum itu. Habis ini kita lanjutkan dengan nakiro fi syiyaki syart wan nahi. Baiklah, kita lanjutkan ke yang ketujuh ini, nakiro fi syiyaki syart wan nahi. Mungkin kita bertanya-tanya, padahal tentang syarat sudah dilewati di dalam video sebelumnya, bahwasanya syarat itu sebagai salah satu qarinah umum. Tetapi yang dimaksud di sini adalah terkena kepada nakirohnya, nakiroh yang setelah syarat. Nah, kalau kemarin syarat itu menjadikan fiil yang asalnya itu tidak umum menjadi umum. Nah, saya kasih contoh bawahnya. Yang kita bahas di sebelumnya itu kan contohnya begini tentang syarat itu. Contohnya itu in ja'akum fasikun. Binabain fatabayyanu. Jadi in yang syarat yang sebelumnya itu, karena ini ja'a adalah kemudian ada waktunya telah, dan ada kejadiannya sekali, waktunya pun sekali, tapi telah, maka dia tidak bisa umum fiil itu, karena fiil itu terikat waktu dan kejadian, maka dia tidak bisa umum. Maka fungsi huruf syarat tadi ini menjadikan umum. Apa yang dijadikan umum? Kejadian itu, kejadian yang sekali terulang-ulang. In ja'a, jika datang, maka jika datang. Kalau datang lagi, terulang lagi, datang lagi, terulang lagi. Jika datang fasikun, failnya sini fasikun. Nah, syarat yang di pada video sebelumnya itu menjadikan fiil yang setelahnya itu menjadi umum. Tetapi syarat yang
Yang bahasan 7 ini nakirah fi siyaqis syart, yaitu menjadikan nakirah yang asalnya khusus atau yang asalnya mutlak menjadi umum. Nah, di sini disebutkan in ja'akum, jika datang kepada kalian fasikun, satu orang fasik. Asal katanya satu orang fasik. Nah, itu tidak bisa diartikan satu orang fasik lagi karena dia terletak pada syarat ini. Artinya harus diartikan dengan umum. Umumnya itu berbentuk seperti pengulangan juga. Maka jika datang siapapun orang fasik, diartikan siapa? Siapapun orang fasik, maka bermakna umum. Nah, ini fasikun ini nakirah yang terletak setelah syarat. Nakirah yang terletak setelah syarat. Jika datang kepada kalian fasik siapapun, orang fasik siapapun. Binabain, ini juga nakirah. Karena terletak setelah syarat, maka jadi umum. Dengan membawa berita apapun. Berita apa? Apapun. Fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Masalahnya kalau kita artikan kemudian tidak umum, maka diartikan begini. Jika datang kepadamu seorang fasik dengan membawa satu berita, maka bertabayyunlah. Berarti kalau datang seorang fasik membawa satu berita, bertabayyunlah. Berarti kalau ada 2 orang fasik, 3 orang fasik yang datang membawa 3 berita, gak usah tabayyun. Maka ini harus diartikan seperti tadi. Jika datang kepadamu orang fasik apapun, mau dia 1, mau dia 2, mau 3, mau 4, orang fasik apapun, dengan membawa berita binabain, dengan membawa berita. Kita tahu ja'a ditambah bi artinya membawa. Dengan membawa berita apapun, harus diartikan begitu, diartikan umum. Jadi berita apapun di sini. Nah, itulah yang disebut dengan nakiro yang terletak di syaqis syart, di dalam apa nih? Syak atau susunan kata syarat. Maka yang seperti ini akan menjadi umum itu. Jadi yang sini juga umum, ini juga umum. Nah, contoh yang lainnya di dalam syaqis syart. Ini kita belum bahas yang nahi ya. Masih yang syarat. Jadi beda dengan syarat yang di awal. Syarat yang di awal menjadikan fiil yang tadi khusus waktunya, kejadiannya khusus menjadi berulang. Maka karena berulang menjadi umum. Tetapi yang di sini kita fokus pada nakirahnya. Isim nakirah yang terletak pada syarat. Nah, contoh lagi disebutkan umpamanya di dalam Al-Quran tentang syarat. Man yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ya kan? Yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa, ini syarat. Syarat barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ini jawab syaratnya, yaj'al lahu, maka Allah menjadikan baginya makhraja, jalan keluar. Jadi di sini disebutkan ada man. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi orang yang bertakwa tadi makhrajan. Nah, ini nakirah. Nakirah, sementara ini nafi. Syarat. Jadi nakirah yang terletak di dalam bentuk uslub syarat. Itu berarti umum. Maka artinya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu. Biasanya kalau jawab syarat pakai fa. Tapi ini tidak pakai fa. Itu menunjukkan langsung. Artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, secara langsung Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Nah, tadi kalau kita artikan makhrajan ini
nakiro secara normal itu artinya satu jalan keluar. Tetapi karena dia terletak setelah syarat, maka arti yang paling pas adalah man yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bahkan sini disebut yattaqi, selalu. Karena pakai fi'il mudhari. Yaj'al lahu, dan Allah akan selalu juga menjadikan lahu baginya makhraja, jalan keluar apapun. Jadi bukan satu jalan keluar, tapi jalan keluar apapun. Nah, itu harus diartikan umum. Harus kata-kata apapun, jalan keluar apapun. Bahkan yang kadang-kadang kita tidak sangka itu. Nah, itu yang untuk syarat tadi. Nah, di Al-Quran lain kita contohkan yang nakiro kemudian terletak pada uslub syarat. Ada yang biasa kita sebutkan, allazina iza asobathum musibatun. Musibatun nakirah. Itu sering kita sebutkan tapi kita tidak sadar. Ya kan? Iza asobathum musibatun. Iza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iza, kita tahu iza ini adalah zorof yang menjadi syarat. Zorof itu artinya ketika, waktu. Dia zorof tapi menjadi syarat. Ketika asobathum, ketika musibah menimpa mereka, orang-orang. Jadi ketika musibah menimpa mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalau kita artikan, kembali lagi kalau kita artikan nakirahnya artinya musibatun, satu musibah. Sama kalau kita sebut kolamun, satu pulpen. Al-kolamu baru banyak pulpen. Tetapi karena dia terletak setelah syarat, maka harus diartikan apapun. Orang-orang yang apabila musibah apapun, umum musibah apapun menimpa mereka, maka mereka akan menjawab mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi musibah apapun, bukan hanya orang meninggal, bukan hanya kemudian musibah besar, tapi juga musibah-musibah kecil juga harus itu menunjukkan bahwasanya keimanan orang tentang takdir. Nah, bahwasanya segala sesuatu itu sudah dikadarkan oleh Allah. Baik sarananya maupun yang akan terjadi dan terus terjadi. Karena apapun yang terjadi pasti juga Allah ikut campur. Kita makan terus kenyang, itu takdir kita kenyang. Karena Allah yang membuat perut kita. Kalau tidak ada perut tidak bisa makan tuh. Jadi walaupun kita berbuat juga sebenarnya kadar dari Allah. Cuma yang dinilai adalah ikhtiarnya itu. Nanti kan orang mencuri, saya mencuri karena Allah ciptakan saya. Ya kata orang, ya saya potong tanganmu karena Allah juga ciptakan saya. Kan begitu. Itu soalnya itu. Nah, ini contoh-contoh yang kita berikan untuk nakirah di dalam susunan syarat. Ada lagi yang biasa kita sebutkan may ya'mal su'an. Man ya'mal su'an yujza bihi. Yujza bihi. Man, siapapun yang berbuat su'an, kejelekan, satu kejelekan kalau bahasa normalnya. Tapi karena dia ada syarat di sini, kemudian ini nakirah, maka harus diartikan umum. Cara ngartikannya, siapapun yang berbuat kejelekan apapun, kejelekan apapun, yujza bihi, maka yujza, dibalas dengannya. Dia akan dibalas dengan kejelekan itu tadi. Bihi. Jadi perbuatan dibalas sesuai dengan perbuatannya.
gitu. Dan ini kalau kita masuk ke dalam tafsir enggak pakai fa yujza, biasa secara langsung. Artinya memang ada juga balasan di dunia sebagai peringatan atau sebagai kemudian azab. Ya, karena disebutkan di dalam Al-Qur'an itu falyahzaril ladzina yukhalifuna min amri, itu mereka akan ditimpa musibah atau azab yang pedih. Ditimpa musibah itu ditimpa fitnah itu maksudnya di dunia, kemudian diberi azab di akhirat. Nah, jadi ada balasan memang di dunia yang sebagai bisa saja dia azab, bisa saja dia teguran, bisa saja dia kemudian menjadi peringatan gitu kan. Ya semoga apa yang menimpa kita di dunia ini peringatan bukan azab atau teguran gitu kan, atau sebagai cobaan saja. Kemudian kita masuk ke dalam tentang nakirah yang ada di dalam susunan nahi, larangan. Kalau tadi kan susunan nafi, ini susunan nahi. Nah di Al-Quran juga ada beberapa itu disebutkan la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menyeru. La tad'u ma'allahi ilahan akhar. Nah di sini kita lihat ada nakirah ilahan. Satu Tuhan arti asalnya nakirah. Tapi karena dia terletak setelah nahi, ini lam nahi bukan lam nafi. Kenapa kita tahu dia lam nahi? Karena ini fi'il mudhari hilang. Harusnya tada'u pakai waw. Ya kan? Da'a yada'u. Yada'u diganti dengan dhamir mukhatab anta menjadi tada'u pakai waw. Nah wawnya hilang, huruf ilatnya hilang. Berarti ini menunjukkan ini lam nahi, karena lam nafi tidak memajuzumkan fi'il mudhari, hanya lam nahi. La tada'u, janganlah kamu memanggil, artinya menyeruh bersama Allah satupun Tuhan lain. Satupun Tuhan lain, maka harus diartikan satupun, umum dia. Satupun enggak boleh, apalagi dua, apalagi tiga, apalagi banyak. Kalau pakai mafhum muwafaqah. Dari sisi mafhumnya nanti bisa dibahas. Tetapi kita fokus sini dulu. Jadi ini tadi artinya satu, maka diartikan satupun. Artinya Tuhan siapapun yang lain tidak boleh diseru bersama Allah. Karena memang dosa itu di dunia itu tidak ada sebenarnya dalam perjalanan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tentang ateis. Yang ada tentang orang menyeru Allah bersama Tuhan yang lain, syirik. Hampir tidak ada orang tidak percaya Tuhan. Barusan aja di 200-300 tahun yang lalu muncullah Karl Marx, Marxisme dan sebagainya. Tetapi kemudian Allah sudah mengisyaratkan di dalam surah apa saya lupa, kemudian disebutkan itu tidak ada yang menghancurkan kami kecuali waktu. Nah, itu dia tidak percaya dengan Tuhan itu. Nah, di sini juga bisa dipahami bahwasanya ini larangan syirik. Syirik aja nggak boleh, apalagi nggak percaya sama sekali. Kalau syirik itu menyembah Allah sekaligus menyembah yang lain. Tapi kalau tidak percaya sama sekali Tuhan, tidak menyembah apa-apa, itu lebih tidak boleh. Pakai mafhum muwafaqah gitu kan. Ya, mafhum muwafaqah itu sederhananya, kalau bahasa Allah yarhamu Lutfi, kalau di dalam gang ditulis motor nggak boleh masuk, apalagi mobil, apalagi traktor gitu, apalagi pesawat nggak boleh masuk, kan begitu. Ustaz Lutfi kadang-kadang memberi sesuatu yang sangat teringat banget. Saya ingat traktornya itu. Nah itu salah satu contoh nakirah yang terletak di dalam uslub atau syiak nahi, larangan. Ada juga di surah An-Nisa disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an.
Enggak. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Nah ini, sembahlah Allah. Wala tusyriku, dan jangan kalian menserikatkan. Syaraka bi artinya menserikatkan. Apa nih? Berbuat syirik, menserikatkan Allah. Ini kembali ke Allah. Sesuatu. Jadi jangan menserikatkan sesuatu apapun dengan Allah. Nah ini tadi nakiro, karena terletak setelah nahi. Kita tahu kalau di dalam shorof ada fi'il nahi yang berasal dari fi'il mudhari, ada fi'il amr, ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ada juga fi'il nahi kalau di dalam shorof itu. Ya kan? Asroka yusriku, isrokan, musyrikun, musrakun. Ini kan apa nih? Asyrik, latusrik. Nah itu biasa kita sebut dengan fi'il nahi. Walaupun asalnya adalah dari fi'il mudhari. Nah kita tahu kalau sudah harusnya tusyrikuna, nunnya hilang, maka ini menunjukkan bahwasanya ini lam nahi, karena menghilangkan nun tadi, memajzumkan fi'il mudhari. Nah itu. Jadi kata syai'an ini sesuatu apapun. Tidak boleh sembahlah hanya kepada Allah. Sebenarnya itu maknanya itu. Karena kalau sudah disebutkan larangan syirik sini, berarti ketika menyembah, sembahlah hanya kepada Allah dan jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, karena potensi mensyirikkan itu yang lebih berbahaya. Makanya kan hikmah syahadat itu berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu hambanya Allah dan rasulnya Allah. Kenapa? Karena kebanyakan potensi itu yang disyirikan adalah Nabi Isa pernah dijadikan Tuhan. Ya bahkan zaman sekarang kan orang berziarah itu hampir menuju ke berziarah itu ya sunnah Nabi, tapi ada yang hampir kemudian menuju kepada syirikan, ngambil berziarah ke, jangankan Nabi, ke makam wali, ngambil tanahnya untuk sebagai jimat dan sebagainya. Nah itu contoh lainnya. Nah di ayat juga disebutkan fala taj'alu lillahi andadan. Fala taj'alu lillahi andadan. Jadi jangan kalian menjadikan untuk Allah andadan, seruan-seruan lain atau tandingan. Nah ini nakirah. Memang ini jamak. Tetapi kalau nakirah itu tidak bisa berpotensi sebagai umum, karena nakirah itu menunjukkan kepada hakikat atau menunjukkan kepada lafadz mutlak. Tapi karena terletak setelah larangan ini, la nahi, maka diartikan janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan apapun, gitu kan? Atau seruan-seruan apapun selain Allah. Dan tandingan apapun. Nah ini bersifat umum sudah. Nakirah yang terletak setelah nahi gitu. Ah, gitu. Saya kira untuk yang nomor 7 sudah jelas. Nanti tinggal mengeksplor di Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran kita berpikir tentang nahwu sorofnya. Dari situ kemudian nanti bisa dapat faedah usul fikih, bisa dikaitkan situ. Nah kita lanjut ke yang ke-8. Di sini disebutkan ada kulun, jami'un, kafatun, amatun, sairun, ma'syarun, qatibatun. Nah, atau yang sejenisnya yang berarti setiap atau seluruh. Biasanya diartikan setiap
Tahu seluruh. Kadang-kadang segenap. Nah, ini kayak amatun secara umum, maksudnya ya seluruh. Nah, kata kullu. Kullu yang paling banyak itu di Al-Qur'an adalah kullu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, nafsin ini kan nakirah, tapi karena ketambahan kullu menjadi umum. Jadi setiap satu persatu jiwa, setiap satu persatu yang memilikinya nyawa, za'iqatun. Asalnya za'iqatun. Dia pasti akan merasakan. Ini pakai isim fa'il. Bukan pakai fi'il dia. Berarti pasti itu. Pasti merasakan. Sama seperti kalau disebutkan di dalam Al-Quran, inni ja'ilun. Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Bukan Allah katakan inni aja'alu. Bukan pakai fi'il tapi pakai fa'il. Itu menunjukkan pasti. Jadi aku akan pasti akan menjadikan khalifatan. Seorang khalifah di muka bumi. Nah, ini kullu nafsin, setiap satu persatu. Jadi kullun itu artinya itu setiap satu persatu. Lebih kuat daripada jami'un. Kalau jami'un artinya seluruh. Berbeda kalau kita bilang kan untuk membedakan antara nanti kullun dan jami'un. Nanti itu lebih kuat kullun. Kalau kita katakan bahwanya ada di satu kelas itu ada 10 orang. Kalau saya bilang di kelas ini seluruh kelas ini ganteng. Itu berbeda dengan kalau saya katakan di dalam kelas itu ada namanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Si A ganteng, si B ganteng, si F ganteng, si C ganteng. Sampai 10 orang semuanya. Itu lebih kuat penunjukannya kepada satu persatu itu dibanding seluruhnya. Nah, karena satu persatu itu bisa masuk di dalam kenyataan. Kita tahu sendiri, lafadz umum itu tidak ada di dalam kenyataan. Dia hanya ada di dalam hayalan. Kalau kita sebutkan manusia, al-insan, hayawanun natik. Artinya seluruh makhluk hidup yang natik, yang menggunakan akal, yang diberi akal. Hayawan itu artinya bukan hewan. Dalam definisi itu artinya makhluk hidup. Nah, apakah saya ini manusia? Bukan, saya ini afrod, satu bentuk manusia. Kalau manusia itu seluruhnya. Jadi umum. Dan itu tidak mungkin ada dalam satu tempat, satu waktu. Kalau saya bilang spidol, pokoknya alkolam, seluruh pulpen itu tidak ada di dalam kenyataan, yang ada dalam hayalan. Makanya nanti ada faedah bahwasanya yang lebih kuat itu adalah yang khusus penunjukannya dibanding yang umum. Nah, ini kita kembali ke sini. Kulun itu lebih kuat penunjukannya daripada jami'un karena dia menunjukkan satu persatu. Setiap satu persatu yang berjiwa za'iqatun pasti akan merasakan mati. Nah, itu. Atau kalau kita pakai ada di hadis biasanya disebutkan orang tuh kullu bid'atin dolalah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, ini kalau kita bawa ayat ini langsung dituduh Wahabi biasanya. Apa nih hadis ini? Biasanya paling ini hadis Nabi nih. Setiap bid'ah itu dolalah. Kesesatan. Bid'ah yang mana? Masalah keduniaan atau masalah ubudiyah? Ini kan tidak jelas, ini kan nakirah. Betul, pernyataan itu betul. Maka bisa ke muamalah bisa. Tetapi di dalam hadis disebutkan antum alamu bi murid dunyakum. Masalah dunia halal. Ya kan? Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an halal. Berarti yang dimaksud bid'ah berbuat-buat ini adalah
masalah agama. Itu sudah jelas tuh Nabi membaginya. Ketika terjadi kasus salah menanam kurma. Apalagi ditegaskan di situ kan, masalah agama fa ilayya. Kalau masalah agama ke aku. Nah. Ya, setiap bid'ah itu adalah dolalah dan setiap dolalah finnar. Kalau kita artikan sebagian kata kulun ya harus butuh bawa dalil. Dan lucu kalau diartikan sebagian kulun ini. Sebagian bid'ah adalah dolalah. Berarti sebagian dolalah di neraka. Ada yang tidak di neraka. Kalau sebagiannya. Jadi lucu jadinya. Ini kan hadis Nabi, harus dimuliakan, bukan kemudian harus diejek-ejek ini Wahabi dan sebagainya. Beragama itu dalil, bukan klaim. Kalau mengklaim aja ini Wahabi, ini harus buktikan. Itu kan tidak ada urusannya. Agama itu dalil, pertanggungjawabannya kepada Allah. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Orang nggak tahu itu apa Wahabi, pokoknya Wahabi aja dah. Ya. Akhirnya setiap orang bernama Wahab terfitnah jadinya. Itu ditarakan Abdul Wahab itu salah satu petinggi NU. Salah satu petinggi orang yang sering menuduh Wahabi. Akhirnya dibilangin, oh Wahabi ya, saya pengikut Haji Wahab. Dan kita tahu kan salah satu pendiri organisasi saudara kita NU adalah Kiai Wahab Hasbullah. Nah. Saya kira persoalan itu terlalu politis dengan menggunakan klaim nama. Karena hoax itu kan membunuh karakter. Tapi Allah akan membela kebenaran. Nah, kemudian jami'un. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan kata jami'un, kafatun, ammatun, sa'irun, ma'syarun, kotibatun, ini kata-kata yang biasa dipakai untuk isim untuk taukid. Jadi asmaul muakkidah. Asmaul muakkidah. Asmaul. Ya bisa kita katakan ini isim-isim yang kulun, jami'un, kafatun, ammatun, sa'irun, ma'sarun, kotibatun. Ini biasa yang isim yang dipakai untuk al-muakkidah, untuk mentaukidkan. Ya. Sama seperti bawahnya wa allama adamal asma'a kullaha. Kan kullaha itu taukid. Tapi bersifat umum. Wa allama adamal asma'a kullaha. Nah ini kan pakai taukid nih, kullaha. Ini dibaca kullah karena yang ditaukidkan apa juga mansub juga kan, maf'ul. Dan ketika kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma, isim-isim kullaha, semuanya. Nah ini sifatnya umum dan sekaligus taukid. Sama kayak jami'un. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah khalaqa yang telah menciptakan lakum. Ini maf'ul. Ma fil ardi ini maf'ul juga. Ya. Telah menciptakan khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ya. Seluruhnya. Kenapa kemudian disebut jami'an? Karena taukidnya ke ini ke ma. Ma ini mansub, walaupun dia mabni, tidak akan berubah. Atau dibaca mah. Karena dia mansub, maka taukidnya juga mansub. Ini kan sifatnya umum. Ma itu sebenarnya umum juga karena mausul. Jadi dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian lakum, khusus untuk kalian manusia. Ma fil ardi jami'an. Seluruh apa-apa yang ada di bumi, seluruhnya. Jadi taukid sekaligus umum. Nah, gitu.
Jadi makanya bisa kita katakan ini yang ke-8 adalah al-asma al-muakkidah. Isim-isim yang untuk mentaukidkan. Nah, kemudian ammatun ini banyak di hadis, kafatun. Uduhulu fisilmi kafat. Jadi masuklah kalian kepada Islam keseluruhannya, dipakai untuk. Nah, ini biasa juga bisa dipakai di luar taukid. Ya ma'syarul jinni wal insi. Ma'syar. Kemudian qatibah ada. Kemudian juga ada sair. Nah, saya kira ini banyak sekali contohnya di dalam Al-Qur'an. Termasuk nanti jamaknya. Kalau jami'un bisa jadi ajma'un. Ya. Jami'un bisa jadi ajma'un. Nah, ini saya kira sangat mudah kalau yang ke-8 ini. Nah, kemungkinan kami akan membatasi syagul umum pada 8 aspek ini, tapi kami tetap akan membahas umum dengan kaedah-kaedah yang ada, kaedah yang seperti menghilangkan maf'ul itu bersifat umum dan sebagainya. Nah, tentu untuk mempelajari usul fikih lebih mendalam, ya harus kita kembali menggali atau memperdalam nahwu shorof kita dan ilmu mantik kita, ilmu logika, karena logika itu sudah terkandung di dalam bahasa. Ketika Allah menurunkan bahasa itu sekaligus logikanya. Nah, begitu juga ketika kemudian nahwu shorof dibentuk dari Al-Quran dan hadis dan dari syair-syair jahiliyah, di dalamnya sudah terkandung logika. Kalau kemudian terjadi bawahnya disebutkan doroba Aliun kafirun, Ali telah memukul kafirun, orang kafir. Ketika kita baca begini, harusnya kita menggunakan mantik kita. Kembalikan ini ke dalam kenyataan, simulasikan di dalam kenyataan atau khayalan kita itu seperti kenyataan. Ada Ali, ada orang kafir. Nah, ketika dia memukul, tentu ada caranya. Ada cara. Kemudian ketika dia memukul, tentu ada sebabnya. Nah, cara itu di dalam nahwu disebut hal. Ya, atau keadaan. Atau maf'ul mutlak bisa tuh. Dengan cara. Keadaan juga bisa. Kemudian sebabnya apa? Itu disebut dengan maf'ul li'ajlihi. Ya kan? Karena sini sudah ada fa'il, sini ada maf'ul. Terus waktunya mesti ada kan? Ketika Ali memukul tadi di kenyataan ada waktunya. Telah kalau di sini. Cuma telahnya itu kapan? Bisa 2 menit yang lalu, 3 menit yang lalu, 4 menit yang lalu, bisa mutlak. Nah, kemudian ketika memukul orang kafir itu, tidak mungkin memukul seluruh tubuhnya, termasuk retina matanya, lubang hidungnya kita pukul, otaknya dibuka harus dipukul, nggak mungkin. Itu pasti memukul sebagian. Nah, itu ketika kita menggunakan nahwu shorof beserta logika mantik yang terdapat di dalam nahwu shorof itu. Nah, begitulah sebenarnya pelajaran yang diajarkan di pesantren Persis Bangil tentang mempelajari nahwu shorof yang diwariskan dari ustadz-ustadz kita, Ustadz Wildan, Ustadz Ahsin, Ustadz Salam, kemudian ke atasnya Ustadz Abdul Qadir dan Ustadz Hasan. Beliau itu mengajar nahwu shorof dan mantik itu dengan logika mantik dan dihubungkan dengan ilmu yang lainnya. Karena segala ilmu pembangun tentang ilmu alat itu baik ilmu tafsir, usul fikih, usuluddin. Ya kan? Usuluddin itu kan akidah itu kan bahan sudah jadi, ada prosesnya juga namanya usuluddin. Itu semuanya menggunakan teori bahasa yang kita sebut dengan ilmu usul fikih. Kalau orang zaman dulu, ulama zaman dulu menyebutnya ilmu usul aja. Karena terpakai untuk seluruhnya. Dan dasar usul itu adalah bahasa tadi. Bahasa yang diramu dari Al-Quran dan hadis dan syair jahiliyah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat pesan saya. Kemudian kalau ingin mendalami ilmu usul fikih itu isinya sebenarnya hanya kaidah bahasa, selebihnya adalah kaidah fikih, kaidah terapan. Maka kembalikanlah
kepada bahasa pembentuk usul fikih itu, yaitu bahasa Arab yang berupa nahwu, shorof, balaghah, istiqaq dan ilmu arud. Itu. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون